Haleluya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jam berapapun Anda menyaksikan bimbingan panduan puasa ini, selamat memasuki hari kedua. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, hari kedua atau ketiga atau keempat mungkin biasanya akan menjadi hari yang paling berat buat orang-orang yang sedang berpuasa. Tetapi ketahuilah bahwa justru hari kedua, hari ketiga ini tubuh kita sedang party, tubuh kita mulai pesta. Kenapa? Karena hari kedua, hari ketiga pencernaan kita, otak kita mulai bingung karena tidak ada asupan makanan sesuai jadwal yang biasanya. Mungkin Anda punya jadwal meal yang sudah jadi rutin, Anda punya makan 3 hari sekali atau 5 kali sehari, saudara-saudara. Dan ketika tubuh tidak menerima itu, lantas tubuh menjadi kaget, otak menjadi kaget. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, pada hari kedua ketika Anda sudah mulai merasakan gemeter, mulai merasakan agak pusing, jadi video-video seperti ini sebetulnya sedang menguatkan saudara dalam perjalanan ini supaya nggak menyerah ya saudara ya. Jadi hari kedua ketika Anda mulai pusing, mulai gemeter-gemeter, mulai sakit kepala, mulai lapar saudara ya, mulai ada hunger pangs, mulai ada rasa kesakitan karena lapar, sebetulnya tubuh sedang memasuki fasting mode dan tubuh sedang mulai berpesta. Kenapa saya bilang tubuh mulai berpesta? Kenapa? Karena tubuh akan mulai makan banyak dari cadangan lemak yang selama ini terkumpul banyak di tubuh kita. Tentu saya tidak bermaksud mengatakan itu tentang semua orang, karena beberapa saudara yang mengikuti puasa mungkin juga underweight. Tetapi buat saudara-saudara yang overweight seperti saya, saudara, saya tidak sedang menyakiti siapapun dengan istilah itu dan tidak ada maksud menyakiti. Tetapi buat orang-orang overweight seperti saya, tubuh sedang berpesta karena cadangan lemak sedang di breakdown oleh tubuh dan mulai dimakan. Dan yang terakhir, yang paling sukar untuk dimakan, untuk di breakdown, untuk dicerna adalah cadangan lemak di perut, karena lemaknya itu ada lemak khusus, lemak visceral atau visceral fat yang bersembunyi di balik rongga-rongga organ perut yang ada di perut kita, sehingga ketika kita overweight biasanya perut itu akan membengkak dan membuncit, dan justru lemak di situ yang paling terakhir keluar. Oleh sebab itu bertahan, bersabarlah, karena melewati hari kedua, ketiga, keempat, buat beberapa orang mungkin hampir seminggu tubuh terasa lemah, tetapi melewati itu Anda akan bingung. Tiba-tiba mungkin sekitar hari keempat, kelima Anda mendapatkan kok kekuatan dari mana, tiba-tiba bisa fokus, tiba-tiba bisa kuat. Kenapa? Karena tubuh sedang berpesta, cadangan lemak mulai dihancurkan. Nah, saya mau mengingatkan saudara, tujuan kita berpuasa ini adalah ketika murid-murid, ada 3 murid saudara ya, Simon, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung bersama Yesus, lantas berjumpa dengan realita bahwa murid-murid lain yang ada di lembah, yang tidak ikut naik gunung untuk berdoa bersama Yesus, sedang berdebat dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Yahudi, dan sedang melihat, mereka turun melihat ada satu papa yang anaknya diikat oleh roh ayan, mau dibunuh oleh roh ayan, sedang sedih. Kenapa? Karena murid-murid ternyata cuma bisa berakhir dengan berdebat tanpa bisa menolong. Saya pengen saudara-saudara ingat juga hati yang sama dimiliki oleh Musa ketika Musa menikmati semua kenikmatan istana Mesir, semua kenikmatan istana Firaun sebagai seorang pangeran. Lantas ketika dia keluar istana, Tuhan mulai taruh belas kasihan di hatinya buat saudara-saudara sebangsanya, orang-orang Israel yang sedang jadi budak, yang kelaparan, yang sedang terikat, terbelenggu sebagai tawanan, yang sedang terikat, terbelenggu oleh perbudakan. Lantas oleh karena belas kasihan itulah Musa memutuskan untuk bangkit dan menjadi penyelamat, menjadi penolong buat orang-orang yang tertindas, buat orang-orang yang terbelenggu. Nah, tahukah, sadarkah saudara bahwa di sekitar hidup kita ada banyak orang Kristen yang hidupnya terbelenggu oleh drama perzinahan, drama perselingkuhan, oleh roh-roh kekerasan, oleh roh-roh cabul, oleh roh-roh sundal, oleh roh sakit penyakit, oleh berbagai kutuk keturunan segala macam, saudara-saudara. Dan orang-orang ini sebetulnya sedang terbelenggu sama seperti orang-orang Israel di Mesir, sedang tertawan, sedang jadi budak, sekalipun sebetulnya status mereka Kristen, tetapi dusta iblis masih terus mengikat mereka di kepala mereka. Di sini mereka belum mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya dibutuhkan orang-orang yang turun dari gunung bersama-sama dengan Yesus, yang sudah spend time with Jesus, yang sudah menghabiskan waktu bersama Yesus dalam doa dan puasa. Dan ketika mereka turun ke lembah, mereka bisa menghentikan
meninggalkan perdebatan dan mulai melakukan rescue mission, penyelamatan, mulai bisa melepaskan orang-orang yang terikat, mulai bisa menolong orang lain, mulai bisa punya hati empati buat orang lain, mulai jadi Musa-Musa yang membangkitkan, membebaskan orang-orang terikat, mulai jadi murid-murid yang melepaskan orang-orang yang terikat dari kuasa setan. Sebab perdebatan tidak pernah menolong siapapun. Nah, puasa ini sebetulnya saudara, ketika tubuh merasakan hunger pangs, sedang merasakan sakit karena lapar. Kenapa? Karena tubuh sedang terdiskoneksi, sedang nggak nyambung dengan jadwal makan yang biasanya Anda lakukan, entah dengan jajanan pagi, bubur ayam, nasi kuning, atau dengan makan siang yang berlebih, pesta pora, makan malam. Saudara-saudara, tubuh sedang merasakan sakit karena sedang nggak connect, sedang nggak nyambung dengan pola masukan, pola asupan makanan, lemak, kalori yang biasa kita masukkan. Kenapa tubuh marah, tubuh gemetar? Karena terdiskonek. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita akan kejadian ketika murid-murid dan Yesus turun dari gunung. 3 murid itu, Simon, Yohanes, dan Yakobus, turun dari gunung bersama Yesus, berjumpa dengan murid-murid lain yang sedang berdebat dan tidak mampu menyelamatkan atau menolong anak yang sedang terikat kuasa gelap ini. Lantas Yesus marah sama mereka. Dan apa kata Yesus? Perhatikan baik. Dalam Matius 17 Yesus berkata, berapa lama lagi aku harus, Tuhan menghardik, hei kamu orang-orang yang tidak percaya, angkatan yang tidak percaya. Yesus marah seperti ini beberapa kali, saudara. Termasuk, kalau saya tidak salah, termasuk kejadian di perahu yang diterpa ombak, saudara. Yesus balik badan ke murid-murid dan berkata, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ini kan aneh, saudara. Murid-murid itu kan murid-murid Yesus. Dengan kata lain, sama seperti kita, murid-murid Yesus. Mereka itu kan, dan kita kan orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen kan julukannya kata Alkitab orang percaya. Kenapa Yesus bilang orang-orang percaya ini sebagai orang yang tidak percaya? Nah, kenapa? Karena mereka tidak percaya karena mereka sedang nggak connect sama Yesus, nggak connect sama Allah, nggak connect sama Bapa, dan mereka sedang sangat connect dengan dunia. Nah, Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang yang tidak percaya. Karena orang yang percaya, orang yang connect punya kuasa, orang yang percaya punya solusi, orang yang percaya punya terang, orang yang percaya punya pengharapan yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Itu sebabnya, saudara-saudara, ciri orang yang suka naik gunung kudus Tuhan. Naik gunung ini bukan trekking, bukan manjat gunung. Maksudnya orang yang suka berdoa, memuji, menyembah, intim, karib dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Cirinya ada 2. Yang pertama, dia akan connect dengan Tuhan. Dan ciri yang kedua, dia akan terdisconnect dengan dunia. Nah, Matius 17 ayat 21 bilang apa? Jenis ini, ada hal-hal, ada ikatan-ikatan, saudara, yang tidak dapat diusir hanya dengan berdoa saja. Jenis ini dikatakan tidak dapat diusir selain dengan berdoa dan berpuasa. Nah, berdoa mengkonekkan kita dengan Tuhan. Puasa mendiskonek kita dengan dunia. Saya ulang ya, berdoa mengkoneksikan kita dengan Tuhan. Puasa mendiskonek kita dengan dunia. Tapi Pak, saya kan berdoa Pak. Saya berdoa, tapi kenapa banyak ikatan dalam hidup saya, banyak masalah semrawut dalam hidup saya, banyak kali saya tidak percaya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada 2 sinyal, saudara. Anda mau connect dengan, kalau Anda punya kartu SIM 1, dia pasti connect dengan operator seluler Anda. Tidak mungkin dia connect dengan jaringan lain. Nah, ada masalah dalam hidup orang Kristen kebanyakan karena kita berdoa, kita kepengen connect sama Tuhan, kita pengen nyembah sama Tuhan, tetapi koneksi jaringan kita dengan dunia ini terlalu kuat, terlalu banyak kita spend time, waktu untuk nonton, untuk dengar hiburan-hiburan dunia, untuk dengar musik-musik dunia, terlalu terkoneksi dengan hiburan dunia, terkoneksi dengan segala makanan-makanan yang mengikat kita, minuman-minuman atau kebiasaan-kebiasaan buruk, emosi-emosi negatif yang mengganggu hubungan frekuensi sinyal kita dengan hubungan kita, koneksi kita, jaringan kita dengan Tuhan. Ini ada 2 sinyal yang beradu. Tidak bisa, saudara. Either kita mau terkoneksi dengan yang satu atau dengan yang lain. Kita mau dengar yang satu atau dengan yang lain. Jadi doa mengkoneksikan kita dengan Tuhan. Tetapi kalau mau jaringan kuat, puasa akan mendiskoneksi kita dengan dunia. Jangan puaskan erangan rohmu, erangan manusia batiniahmu yang mengerang lapar, menginginkan Tuhan lebih lagi, menginginkan waktu dengan Tuhan lebih lagi, waktu dengan firman Tuhan lebih lagi. Jangan kau puaskan itu dengan tontonan, dengan makanan, dengan minuman.
seringkali sebetulnya saya tahu dalam pengalaman hidup saya sendiri, ini tidak nuduh siapapun. Saudara juga pasti pernah merasakannya. Ketika hati ini, jiwa ini, bahkan roh ini mengerang, menginginkan lebih lagi dari Tuhan, menginginkan Tuhan lebih lagi, tetapi erangan itu kita pupuskan, kita tidak masuk hadirat Tuhan, kita tidak masuk ke doa, kita tidak datang ibadah tengah minggu, kita tidak naik menara doa, kita tidak ikut kebaktian-kebaktian yang lain, saudara. Kita tidak saat teduh, dan kita memilih untuk duduk, buka TV, buka Netflix, nonton berita, nonton entertainment, dengar lagu, shopping, ke mall, cari hiburan, makan. Dan ketika rasa lapar yang sejati itu kita tutupi dengan hal-hal yang lain, kelihatannya kita dikenyangkan, tetapi secara rohani kita tetap lapar. Itu sebabnya doa saya hari ini, pada hari kedua, tetap kuat, tetap semangat, jangan menyerah, karena sebentar lagi saudara akan melewati fase gemeter ini, fase lapar ini, dan tubuh akan mulai breakdown lemak-lemak untuk mengubahnya menjadi energi, sehingga saudara akan merasa lebih kuat, lebih fokus, dan lebih terdiskoneksi dengan dunia, dan lebih terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, maju terus, jangan menyerah ya.